nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Selamat pagi Pak Toyo. Selamat pagi Pak Siti. Apa kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Saya lihat Bapak begitu semangat hari ini Pak ya. Yes, ya. Iya baik. Pak Toyo, sebelum kita besok melaksanakan kegiatan observasi di dalam kelas, pada pagi hari ini kita akan mengadakan percakapan Pak dalam kegiatan praobservasi besok. Yang pertama secara keseluruhan dalam persiapan Bapak, yaitu dalam penyusunan RPP, saya lihat sudah bagus dan saya lihat RPP-nya juga sudah berdiferensiasi, sudah terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional Pak. Artinya keseluruhan saya lihat persiapannya sudah bagus Pak. Baik, dalam percakapan kita pagi hari ini Pak, ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bapak. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran Bapak dalam kegiatan observasi besok. Oke, pembelajaran besok ada tujuannya ada sebanyak Pak. Yang pertama, dengan pembelajaran model problem based learning, siswa nanti akan diharapkan bisa mengidentifikasi pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat dalam suatu molekul yang benar, itu pertama ya. Dan yang kedua, siswa juga nanti dapat bisa menentukan pasangan elektron bebas dan pasangan elektron ikat itu melalui struktur Lewis. Kemudian yang ketiga, menentukan bentuk molekul dari teori fisifal. Dan nanti yang keempat, siswa diharapkan bisa membuat atau memvisualisasikan bentuk molekul itu dalam bentuk 3 dimensi. Iya baik, terima kasih Pak ya. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam kegiatan besok ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah tentunya di dalam mencapai tujuan pembelajaran, Bapak juga sudah merancang ya area pengembangan yang akan dicapai besok. Nah, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai untuk besok Pak? Oh, yang direncanakan dikembangkan, nanti dia akan pembelajaran itu berintegrasi dengan kompetensi sosial emosional, sehingga nanti siswa bisa memiliki kesadaran penuh, sehingga dia bisa mampu mandiri dalam belajar dan menerapkan pelajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Dan sehingga nanti nilai-nilai perasaan itu bisa dikembangkan. Begitu Pak. Baik Pak. Kemudian dalam mencapai tujuan pembelajaran dan area yang akan dicapai dalam kegiatan besok, tentunya Bapak sudah punya strategi. Ya, bisa nggak Bapak bagikan strategi yang sudah dipersiapkan untuk besok? Oke, kita beberapa strategi yang harus kita siapkan atau dan kita rencanakan. Yang pertama dia menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa, sehingga mereka bisa memadukan dan berdiferensiasi konten, proses dan produk. Itu yang pertama. Yang kedua nanti melalui penerapan model PBL ini, maka melalui diskusi kelompok untuk memvisualisasikan bagaimana nanti bentuk pembelajaran itu dalam bentuk molekul dibuat dalam bentuk gambar. Yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa dalam memberikan pendapat dalam bentuk diskusi, sehingga mereka bisa lebih mandiri dalam bentuk kegiatan presentasi. Yang terakhir nanti melalui bantuan LKPD, siswa bisa lebih mandiri, mampu mengembangkan kreativitasnya masing-masing dan memvisualisasikan dalam bentuk molekul dalam bentuk 3 dimensi. Wah, luar biasa Pak Toyo ya. Saya lihat strateginya juga sudah mantap, dan secara pribadi saya sudah tidak sabar nih melihat bagaimana eksekusinya di besok Pak ya. Jadi semoga kita besok boleh berjumpa dalam keadaan sehat, dan tentunya Bapak bisa melakukan semua kegiatan observasi dari semua rancangan yang sudah dipersiapkan dengan bagus. Selamat berjumpa besok Pak ya. Siap ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi. Luar biasa ya. Kayaknya hari ini kita masih dingin ya. Jangan Ya.
Balik, itu yang pertama. Baru yang kedua nanti adalah ini sama, ini dia berdiri tangannya ini ke bawah, baru ke atas, baru ke bawah lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah gerakannya yang tangannya ke depan, baru yang ini yang ke belakang. Hanya 3 aja dulu ya. Kita buat ya. Oke. Kita mulai. Ya. Siap? Ya. Mulai 1 2 3. 1 1 1 1 1 1 1. Kemudian 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Baru yang ketiga. 1 1 1 1 1 1 1 1. 2 2 2 2 2 2 2. Lanjut. 1 1 1 1 1 1 1 1. Balik. 2 2 2 2 2 2. Oke, tepuk tangan dulu. Kelas ini 36. Berarti lengkap semua? Oke, lengkap karena di sini 36. Berarti kita masuk ke materi. Materi kita hari ini tahu apa? Materinya adalah bentuk molekul dan hibridisasi. Yang sebelumnya kita udah bahas itu materinya, dan juga sudah ada materi dalam link di modul belajarnya. Sudah semua paham? Sebagian? Sebagian paham? Sudah coba-coba? Sudah ya. Jadi kenapa kita mempelajari model molekul itu dulu? Siapa yang bisa jawab? Kenapa kita harus mempelajari model molekul atau bentuk molekul dan hibridisasi? Ayo, apa manfaatnya? Atau namanya ambak. Apa manfaatnya bagiku? Apa kegunaannya ketika saya mempelajari bentuk molekul? Apa? Ayo, silakan. Apa? Ayo. Agar biar pintar. Oke, bagus. Yang lain. Yang pintar katanya. Good. Ayo yang lain. Hah? Biar tahu. Oke, apa lagi? Apa Kak? Bisa, good. Yang 3, yang keempat ada lagi. Yang keempat ada lagi? Ada? Ada? Oke, pas ya. Katanya tadi biar pintar, kemudian biar tahu dan biar tahu bisa mengantarkan listrik. Berarti berhubungan dengan sifat-sifat dari molekul, gitu ya. Itu semuanya bagus, ya. Cuman bisa kita masukkan tambahannya lagi adalah bagaimana manfaatnya. Yang pertama, yang kamu sebutkan tadi. Yang kedua adalah bagaimana terbentuknya senyawa itu di alam. Yang kita hirup misalkan CO2, bagaimana molekulnya dalam tubuh kita, bagaimana pergerakannya. Dari bentuk molekul itulah bisa kita lihat nanti peredarannya di dalam tubuh kita masing-masing. Kalau itu merupakan ya organik. Ya, salah satu contoh H2O. Berarti kalau H2O, si O itu nomor atomnya berapa? 8. Berarti konfigurasi elektronnya 2. Nah, berarti kalau untuk stabil dia membutuhkan berapa? 2. Berapa? 2. Iya, 2 elektron. Dia butuh 2 elektron. Kalau hidrogen yang nomor atomnya 1 berarti mengikuti aturan Bukan. Berarti dia membutuhkan sebanyak 1. Berarti ini dia butuhnya sebanyak 1. Berarti nanti mereka akan membentuk ikatan ion atau ikatan kovalen. Ion atau kovalen? Ion atau kovalen? Yang sudah baca? Karena dia sama-sama butuh elektron. Kalau ikatan ion ada yang membutuhkan, ada yang melebihkan. Maka bisalah kita buat, nanti kita bentuklah struktur Lewisnya. Maka kita buatlah hibridisasinya SP3. Dari mana S-nya? Berarti itu adalah mengikuti dari hibridisasi yang dimulai S baru P baru D. Baru rumus molekulnya apa? AX2E2. Ayo bentuk molekulnya. Bentuk ya, karena tadi di sini ada tolakan pasangan elektron bebas
yang dua di sini sehingga dia mau Kata-kata hari ini. agak seru dikit biar agak lumayan seru gitu ya. Pak Tani bawa cangkul ke sawah. Di sawahnya banyak kolam. Kolamnya apa lanjutannya? Marilah kita belajar tentang kimia supaya kita lebih banyak paham. Ini ada 3 dimensi gambar ini. Adanya aku aja tadi udah yang di depan ini. Kita udah kelas. Udah. Belum di sini bentuk ini. Dia ada pasangan bebasnya. Lalu ini apa ini? Mana tadi? Jadi gimana buat nyebut dulu yang Udah, Pak. ini apa? Ini 3, 1, 2, 3. 3. Iya, Pak. Nah ini coba buat yang ini. Nah buat yang dari 6 dulu, buat dari 6. Nah berarti segi 4 dulu. Tunggulah, Pak. Siapa yang duluan? Pak. Tetapnya. Iya, Pak. Tapi tetap Ini duluan. Itu duluan. Ah itu aja duluan. Ayo silakan maju yuk. Ayo Revani. Ini emang baru. Lagi. Kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang bentuk molekul. Jadi yang pertama itu pada domain ke-6 itu terdapat 3 jenis. Yang pertama itu adalah oktahedral. Hibridisasi pada domain ke-6 ini adalah sp3d2. Yang pertama itu oktahedral, dia rumus molekulnya AX6. Jadi contoh molekulnya itu SF6. Terus terus kepolarannya itu nonpolar karena dia membentuk sudut yang simetris antara bentuk molekul yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu adalah 5 segi 4. 5 segi 4 itu bentuk rumus molekulnya itu AXE. Dia itu kepolarannya nonpolar karena ada satu pasang elektron bebas yang membuat yang menekan pasangan elektron terdekatnya, jadi dia itu semakin nggak simetris lagi. Hibridisasinya itu sama sp3d2. Yang contoh molekulnya itu IF6. Bentuk ketiga dari bentuk molekul yang memiliki domain 6 ada segi 4 planar dengan rumus molekul itu AX4E2 dan hibridisasi sp3d2. Dia membentuk sudut 90 derajat. Terus karena dia membentuk sudut 90 derajat dia dikatakan dengan polar. Contoh molekulnya itu ada XeF4 dengan atom pusat itu Xe dan ini yang terikat itu F. Terus pasangan elektron bebasnya itu ada 2 dan pasangan elektron ikatnya itu ada 4.
Selamat pagi buat kita semua. Pagi. Selamat pagi buat UTR. Ya, selamat pagi. Di sini teman-teman kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk molekul, gambarnya, hibridisasinya. Kami mohon kepada teman-teman saat kami mempresentasikan nanti mohon diperhatikan. Baik teman-teman, mari kita mulai. Bentuk molekul yang pertama yaitu oktahedral, di mana memiliki 5 pasangan elektron, 5 pasangan elektron ikatan, dan tidak ada pasangan elektron bebasnya. Ini bentuk utuhnya. Nah, rumus molekulnya ini adalah karena dia nggak mempunyai pasangan elektron bebas, rumus molekulnya adalah AX5. Nah, contoh senyawanya itu adalah PCl5, di mana si P ini adalah atom pusatnya dan mengikat Cl Sebenarnya termasuk elektron bebas. Jadi teman-teman pada segitiga piramida ini kita bisa melihat ada 4 pasangan elektron, dan di mana ada 3 pasangan elektron ikat dan 1 pasangan elektron bebas. Sehingga rumus molekulnya yaitu AX3E. Kita bisa melihat pada molekul di sini kan tetapi kalau dinilai kan dia mempunyai 2 elektron ikatannya. Inilah dia. Jadi saya tinggal dia kan. Coba udah 3. 1, 2. Nah, ini kenapa kami bilang polar? Kenapa bilang polar? Ini kan simetris. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Tapi udah ada tolakan dari yang PB tadi itu enggak kan baru. Kan itu kan dari ada 3 gitu kan. Iya. Kalau kau bilang dari atas sama yang bawah, oke lah dia jadi bakal simetris. Ini ada lagi dari belakangnya. Bakalan terdorong lagi ke depan. Juga AX3, AX2E 3. Jadi jawabanmu sudah pas tadi bahwa di situ adalah termasuk non polar, bukan karena cuman gara-gara pasangan elektron bebas. Ketika dia sudah yang memiliki asimetris sudah termasuk polar, karena dia yang disebut di situ termasuk yang tadi adalah mana tadi, yang ini tadi kan linear ini sudut. Jadi kesimpulannya yang kami dapat itu dari tentang bentuk yang walaupun ada dia elektron bebasnya, tapi elektron bebasnya itu dia menyempurnakan dari bentuk linearnya itu tadi, Pak. Oke. Baca, yuk kelompok 2. Silakan berdiri. Jadi yang kami dapat dari materi hari ini, yang pertama itu bagaimana suatu senyawa dapat berikatan dan membentuk suatu senyawa yang stabil, dan juga bentuk molekulnya, yang dimana bentuk molekulnya ini bisa menentukan bagaimana senyawa itu dapat menjadi polar atau non polar, dan bagaimana senyawa-senyawa yang berada di sekitar kita ini dapat berikatan satu sama lain, Pak. Oke, terima kasih. Lanjut kelompok 3, tepuk tangan dulu kelompok 2. Kelompok 5, antara mereka berdua bingung. Apa yang sudah kami pendapat hari ini dari pelajaran kimia tentang struktur atom, saya mengetahui bahwa atom itu memiliki berbagai struktur, memiliki struktur yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda, hibridisasi yang berbeda-beda, struktur yang berbeda-beda, dan juga rumus molekul berbeda-beda, Pak. Hibridisasinya ada yang SP, ada yang SP2, ada yang SP3, ada yang SPD, ada yang SPD2, Pak. Dan juga rumus molekulnya berbeda-beda, Pak. Ada yang itu ditentukan sesuai dari ikatan pasangan elektron yang terikat dan pasangan elektron bebas, Pak. Dan juga kepolarannya itu ada yang polar dan non polar, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang sudah kami dapat dari 2 kelompok yang tampil di depan tadi, kami menjadi tahu bahwa setiap senyawa itu memiliki bentuk molekul, hibridisasi,
keelektronegatifan yang berbeda-beda, terus PEB dan PI serta kepelarannya. Juga kami menjadi tahu 3 syarat kepelaran, yaitu yang pertama memiliki sudut. Yang pertama untuk menjadi polar itu bentuknya berbeda. Yang kedua perbedaan keelektronegatifan yang tinggi. Dan yang ketiga Sudah Pak. memiliki pasangan elektron bebas terkecuali AX 4I2 dan AX2E3. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Baik Pak, kesimpulan yang kami dapat yang pertama itu ternyata di dalam poin pertama ternyata dalam ketika ada dua senyawa, satu senyawa, dua senyawa mempunyai hibridisasi yang sama, tetapi bentuk molekulnya itu bisa berbeda karena dipengaruhi oleh PEB dan PI-nya. Yang kedua itu kami semakin mengetahui bahwa terdapat 12 bentuk molekul dan hibridisasinya. Yang ketiga ternyata sudut-sudutnya itu mempengaruhi apakah bentuk molekulnya itu polar atau non polar. Yang mempengaruhi itu yang pertama itu sudutnya, dan yang kedua itu beda keelektronegatifanya. Yang ketiga itu kalau misalnya dia rata-rata, kalau bentuk molekul itu yang mempunyai PEB itu dia adalah yang mempunyai PEB itu rata-rata non polar, terkecuali untuk AX2E3 dan AX3E2 dan AX4E. Oke, terima kasih. Pelajaran yang bisa dapat kami ambil dari presentasi dua kelompok tadi Pak, yaitu ialah kami bisa mengetahui yang dimana ternyata dalam suatu atom itu atau senyawa itu Pak banyak sekali yang namanya bentuk-bentuknya yang berbeda-beda. Yang pada dasarnya kami tahunya ya udah dia cuma hanya mempunyai satu bentuk, ternyata ada memiliki 12 bentuk, serta dia memiliki kepolaran yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh jarak antara sudut yang satu antara molekul yang satu dengan yang lain. Dan juga kami juga tahu kan Pak, kalau misalnya ternyata terdapatlah dia perbedaan hibridisasi dan juga terdapat rumus molekulnya yang mungkin pada awalnya kami cuma tahu kayak S2, B6 yang cuma sekedar seperti itu aja, ternyata hibridisasinya itu berbeda-beda setiap molekulnya. Dan juga kami jadi lebih tahu kalau misalnya antara jarak molekul ini dengan molekul ini itu berbeda jaraknya, begitu Pak. Oke, dan penutupnya ada LKPD yang harus diisi. Apa LKPD? Peserta didik. Ya, oke. Sesuai dengan yang kita bahas tadi, per kelompok mengerjakannya waktunya sekitar 3 menit. Nah, silakan diisi langsung. Buat nama-namanya langsung diisi. Kan udah pahamnya semua. Tadi penjelasannya udah lengkap dan kesimpulannya udah kamu tahu sendiri. Tanpa saya simpulkan sendiri, kamu sudah bisa menyimpulkan. Itu kan udah hebat itu. Ya. Iya, nama. Cepat, ayo. Dan kita untuk pagi hari ini sampai sekian, dan terima kasih untuk responnya, dan semua sudah paham saya lihat. Maka ada baiknya segala sesuatu yang kita lakukan dan biasanya ditutup dengan doa. Dan hari ini saya menutup doa, memandu doa. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Sesuai dengan keinginan kita masing-masing, doa dimulai. Selesai. Supaya tetap semangat, kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi. Luar biasa. Oke, sekali dulu. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Bagaimana tadi Pak perasaannya setelah kegiatan observasi? Luar biasa. Dari kita lihat tadi dari kerja mereka ketika saya mengarahkan ke kelompok, mereka lebih bersemangat, lebih antusias, dan nampak mereka kerjanya interaksinya nampak besar. Jadi bisa menemukan ide-ide dan tanggung jawab bisa dilakukan. Iya siapa ya, pasti apa yang sudah Bapak rencanakan di awal percakapan kita di observasi
dari Bapak membuat tadi merancang kegiatan pembelajarannya, kemudian juga tujuan pembelajaran area yang dikembangkan semuanya tercapai. Tercapai ya. Iya baik, terima kasih Pak. Yang pasti tidak ada yang sempurna dan kira-kira begitu ya Pak ya. Dari kegiatan pembelajaran tadi diobservasi, apa yang perlu diperbaiki setelah melakukan kegiatan aktivitas pembelajaran tadi? Kalau awalnya sih agak canggung gitu ya, karena ada pasien di dalam, tapi karena udah terbiasa, lama-lama jadi terbiasa. Kemudian karena kompak dengan anak-anak, belajarnya lebih hangat gitu lah ya. Jadi yang perlu memang kita untuk anak-anak ini harus dibawa jiwa mereka itu. Nah itunya. Jadi saya selalu berusaha di situ bagaimana kita ketika mengajar respon mereka itu harus ke kita. Jadi fokusnya. Jadi makanya saya selalu buatnya ada sedikit seninya, misalnya buat ice breaking ya biar lebih semangat. Terus buat PK Gagak Loyo saya kadang buat suara biar agak terkejut mereka, tapi membuat mereka semangat gitu. Kemudian ada lagi, nampak memang harus kita munculkan nilai-nilai positif dari mereka. Dan ternyata memang kita buat sedikit aja pengarahan atau sedikit motivasi tentang nilai-nilai positif, mereka langsung supportnya. Jadi makanya memang untuk kedepannya perbaikan lah, harus sering-sering lah memang untuk mengingatkan mereka tentang tujuan masa depannya. Jadi pemicunya lah supaya jadi semangat. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Yang pasti memang kalau saya lihat tadi mulai dari awal sampai kepada kegiatan presentasi, semua anak-anak sangat antusias, luar biasa di situ Pak. Berikutnya adalah menurut Bapak apa yang sudah baik lah? Artinya tadi kan kalau saya menanya di awal itu tadi adalah yang kurang kan begitu kan? Apa yang sudah baik yang perlu dipertahankan Bapak dalam kegiatan pembelajaran? Yang perlu dipertahankan saya lihat tadi kolaborasinya. Memang anak-anak ini ketika kita buat mereka mandiri, mereka bisa bermanuver lah atau bisa berkreasi, mereka lebih semangat sekali. Jadi saya harus menjaga itu terus. Momentumnya gimana tetap mereka interaksinya secara positif. Nah, itu yang harus dijaga. Dan saya senang sekali ketika saya mengajar itu hanya sedikit aja, tapi mereka sudah langsung respon itu luar biasa. Nah, itu yang perlu dijaga. Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi memang secara keseluruhan saya lihat memang dari persentase dari 6 sampai 8 orang satu kelompok, hanya mungkin 1-2 orang mereka yang enggan berbicara seperti itu Pak. Tetapi keseluruhan mereka tampil sangat elegan dan berani ya mengemukakan pendapat, dan saya lihat di situ memang budaya positifnya adalah mereka sudah dilatih dengan kemampuan mengambil keputusan dan bertanggung jawab. Itu tadi saya lihat dalam kegiatan presentasi Pak. Kemudian pertanyaan saya berikutnya kepada Bapak adalah dari skenario di awal, dari 4 tujuan pembelajaran yang sudah Bapak tuangkan dalam RPP, pertanyaannya adalah apakah sudah tercapai Pak menurut Bapak? Sekitar 80% tercapai ya, karena antusias mereka dan pemahaman mereka nampak setelah kita memberi mereka keleluasaan untuk memberi kesimpulan, mereka langsung paham, langsung memberikan ide-ide. Jadi 20%-nya hanya tinggal mereka mengulangi di rumah dan juga penugasan. Jadi saya sangat puas sekali ketika kolaborasinya terjadi di situ. Iya baik, terima kasih Pak. Dan saya juga setuju dengan Bapak. Artinya memang dari 4 tujuan itu, kalau saya bilang tadi memang kalau Bapak bilang tadi menyampaikan hanya tercapai di range 80 gitu. Tapi kalau saya melihat sebenarnya hampir 100 itu Pak. Artinya saya lihat itu dari keadaan persentasenya mereka mampu sampai kepada konsep detail dan produk daripada visualisasi bentuk molekul itu mereka sudah bisa juga membedah sampai bentuk kepolaran, non-polarnya dan sudut-sudutnya seperti itu. Jadi saya lihat memang itu sudah sangat bagus Pak gitu. Yang bisa kita bayangkan tadi adalah hanya mereka bisa menggambarkan visualisasi bentuk molekulnya pun sebenarnya dalam tujuan pembelajaran yang Bapak buat sudah tercapai begitu Pak, sangat luar biasa. Kemudian Pak, dari percakapan di kegiatan praobservasi semalam ya, yang pasti memang saya mau katakan semua tercapai dengan baik, mulai dari tujuan pembelajaran, kemudian juga rancangan atau skenario juga yang Bapak buat, kemudian juga nampak dari di situ bahwa memang sudah teraplikasi Pak pembelajaran berdiferensiasinya,
Kemudian juga di situ tadi sudah terintegrasi dengan kompetensi sudah disesuaikan. Itu mulai dari saya lihat itu mulai dari awal mereka sudah memiliki kesadaran diri karena tadi Bapak awalnya dengan doa, kemudian juga langsung disemangati dengan senam otak tadi Pak ya, luar biasa ya. Kemudian juga saya lihat tadi di situ mereka sudah memang betul-betul disegarkan untuk siap dalam pembelajaran di awal ya. Kemudian dari aspek penilaian saya lihat tadi menarik itu Pak ya. Bapak sudah biasa merencanakan dalam penilaian penilaian di akhir pembelajaran menggunakan aplikasi Pak ya. Iya, biasanya pakai aplikasi itu lebih mudah. Jadi gampang mereka juga nanti mencarinya pun mengerjakannya lebih gampang. Dan tidak menyita waktu. Iya luar biasa Pak. Yang pasti tadi dari bisnis yang saya lihat tadi linknya saya buka, saya lihat di situ tadi aspek penilaiannya juga sudah lengkap, kognitif, afektifnya sampai kepada bagaimana mereka berinteraksi juga dalam sikapnya sudah nampak di situ Pak. Luar biasa pokoknya Pak. Untuk area pengembangan diri lah Pak, kira-kira ke depan aktivitas apa yang perlu Bapak lakukan di dalam pengembangan diri Bapak gitu Pak? Biasanya saya mengikuti ada pelatihan-pelatihan online, dan kebetulan kalau ada misalkan ada dari sekolah untuk menjadi pelatihan keluar kota juga saya biasanya ikut gitu ya. Jadi secara berkala saya juga akan mengikuti tahapan-tahapan untuk pelatihan-pelatihan pengembangan diri untuk meningkatkan potensi. Nah, begitu kira-kira. Iya, berarti nanti dari aktivitas pengembangan diri itu tadi Pak, ke depan tujuan yang ingin dicapai Bapak dengan mengikuti tadi aktivitas pengembangan diri itu? Kalau tujuannya tidak lain dan bukan dari bagaimana kita lebih berkolaborasi dengan siswa, pengajarannya lebih up to date sehingga siswa juga nanti bisa lebih mudah dalam hal belajar gitu ya. Kemudian kita bisa menemukan beberapa model-model belajar yang mungkin akan lebih menarik buat siswa supaya nanti kita bisa menemukan atau memberikan solusi ketika ada siswa yang kurang di dalam hal bagian ini, maka kita bisa mengantisipasinya bisa dengan teknik-teknik pengajaran. Baik, terima kasih Pak ya, menarik. Berarti dari tujuan yang hendak dicapai tentunya nanti ada parameter, ukuran keberhasilannya nanti seperti apa Pak kira-kira? Ukuran keberhasilannya nanti yang pertama pasti dari tujuan pembelajaran harus tercapai dong. Nah itu dia. Jadi ketika kita membuat tujuan pembelajaran, ketika sudah membuat program itu, di akhirnya kita lihat kesimpulannya nanti apakah sudah tercapai atau tidak. Seperti yang tadi saya kerjakan sudah dapat 80, sudah memang ya puji Tuhan bisa dapat sampai segitu 80%. Jadi ketika misalkan kita pengen berinovasi ya supaya hasilnya lebih bagus, dan juga nanti mayoritas siswa harus tercover, ya nggak ada yang terabaikan seperti tadi saran Bapak. Ya. Oke baik, terima kasih Pak. Jadi tadi di ukuran keberhasilannya adalah ketika memang tujuan pembelajaran tadi boleh tercapai, gitu ya. Kemudian juga tadi dari hal bagaimana keaktifan siswa itu dalam pembelajaran. Nah tentunya juga di dalam mencapai tadi tujuan yang hendak dicapai, kemudian juga tadi sudah ada parameter ukuran keberhasilan, pendukunglah Pak kira-kira dalam mewujudkan itu semua. Saya berharap memang kalau namanya supaya lebih lancar, ada baiknya kekompakan dalam MGMB itu sudah harus lebih komplit gitu ya. Ada sharing antara kita pengajar yang bisa memberikan masukan-masukan sehingga ada masalah-masalah di kelas bisa terlaksana atau bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua nanti kita juga mengharapkan bagaimana dukungan sekolah, misalkan dari peralatan, dari fasilitas, dan juga memberikan ruang untuk kita untuk berkreasi untuk memajukan atau meningkatkan potensi dari siswa tersebut. Nah, gitu. Luar biasa Pak. Mungkin yang terakhir ini dari rencana pengembangan diri Bapak kira-kira berbicara tentang kapan dilaksanakan waktunya dari Pak kira-kira kapan mungkin bisa dimulai begitu. Cocoknya kayaknya untuk sebelum ini lah, sebelum pergantian semester lah, kalau bisa nanti bulan Desember, November ke Desember, karena di situ kan masa-masa ujian tidak terlalu sibuk dalam hal mengajar, jadi mungkin bisa di situ kita buat untuk dulu yang MGP yang Iya baik, terima kasih Pak. Jadi saya kira tadi aktivitasnya sudah terencana dengan baik, tujuannya juga sampai kepada ukuran keberhasilan pendukung, kemudian juga sudah direncanakan untuk eksekusinya Pak. Ya, saya berharap dengan ini semua
Pak Toyo semakin artinya kehadiran Bapak ini semakin disenangi siswa. Karena kuliah debat itu adalah ketika memang kehadiran kita terindukan oleh siswa. Terima kasih Pak. Oke.